Terima kasih Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, yang membawa kami mati dalam daging dan kami hidup di dalam jiwa dan roh kami, dan kami percaya tatkala jiwa dan roh kami ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun, membimbing, dan mengarahkan kami sampai pada kekekalan. Dan kami percaya itulah langkah kami untuk finish sampai kepada kekekalan hidup bersama dengan Kristus. Dan saat ini Tuhan, jiwa kami merindukan firman yang Engkau akan sampaikan kepada kami semua lewat hamba-Mu Tuhan. Taruh firman di hati, di roh dan jiwa, dan Engkau berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Selamat pagi. Kita langsung aja ya. Pertama-tama saya kepingin tes kejujuran dulu nih ya. Hari ini kita tes kejujuran ya. Saudara datang ke sini cari Tuhan untuk apa ini? Siapa yang mau kekayaan? Angkat tangan. Ada yang mau kekayaan? Angkat tangan ya. Ada yang mau emas dan perak? Angkat tangan semua nih. Hah? Ini saya tes kejujuran dulu nih. Kita datang ke gereja mumpung ya. Saudara kan cari janji Tuhan dong? Ya kan? Yang mau harta siapa? Angkat tangan. Oh, cuma segini tok ini ya. Yang mau emas dan perak? Banyak juga ya. Ini jujur ini ya. Tapi lihat nih ya. Saya mau gabungkan dengan lagu yang pertama. Tolong tampilkan teksnya yang pertama. Emas dan perak. Yang pertama tadi. Ya. Emas dan perak dan permata. Saudara waktu nyanyi tadi ini sadar nggak? Coba, saya mau tanya. Dalam hati saudara benar jujur, ya. Tapi waktu saudara nyanyi ini, kejujuran saudara di mana? Nih, emas dan perak dan permata, tidak ada artinya. Jujur nggak lagu ini? Coba, saya ulangi lagi. Sebelum lagu ini ada teksnya apa ini? Sebelumnya ini. Lebih dari segalanya ku ingin, yang diinginkan Tuhan. Tapi waktu ditanya kepingin harta, kepingin emas, ngomongnya apa ini? Saya boleh ngomong bebas nggak di sini? Bebas ya? Bebas ya? Sepakat ya? Oke. Jangan saya marah loh ya. Ini sekarang lihat nih. Saudara nyanyi lagu ini dari hati atau dari mulut tadi? Hah? Loh, ya kan? Saudara datang ke gereja loh ini. Harusnya orang yang datang ke gereja itu ketemu sama orang-orang yang jujur. Ketemu orang-orang yang betul-betul mencari Tuhan. Barusan nyanyi, ditanya tes kejujurannya, sudah nggak nyambung. Coba ya Pak ini. Sebelumnya teks ini gimana nih? Ini pertama, lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Tadi nyanyi ini enggak? Dari sepenuh hati atau dari mulut nih? Coba waktu nyanyi lagu ini loh, dari mulut atau dari hati? Hati saudara isinya kosong. Kalau saudara, ini ya, ini orang di luar, bukan di gereja. Kalau ngomongnya baik, hatinya sebetulnya enggak, berarti apa orang itu? Saudara sebetulnya nggak kepingin ngomong itu, nggak ada di hati, tapi ngomongnya begini, di hati nggak ada ini. Ayo, lebih dari segala yang kuinginkan kau Tuhan. Ayat keduanya, balik baris keduanya, emas dan perak dan permata tiada artinya. Lanjutnya lagi Pak, ku ingin lebih dekat. Yang diinginkan dari lagu ini apa sih sebenarnya? Hah? Lebih dekat sama Tuhan atau supaya dekat sama Tuhan dapat harta dan emas? Lebih dekat dengan Tuhan. Lah tadi waktu ditanya emas dan perak ngacung semua. Hah? Enggak bisa. Tuhan itu coba lihat, baca Alkitab baik-baik. Perjanjian lama ada banyak berkat untuk daging. Ya, setuju ya? Ada banyak. Tapi waktu saudara amati perjanjian lama, kehidupan raja-raja hancur atau makin jaya? Salomo dapat kekayaan makin baik atau enggak?
Kenapa hancur? Karena kekayaan nggak bisa dipakai ukuran. Berkat nggak bisa dipakai ukuran. Coba diamati betul-betul ya. Kalau berkat itu bisa dipakai ukuran supaya orang dekat sama Tuhan, ngapain Yesus datang? Cukup aja kasih orang Kristen, kasih emas, kasih harta. Tapi ternyata kan hancur kan? Saudara lo bisa mati hari ini. Ya kan? Nih lihat nih. Lanjut, lagu kedua. Ada yang masih sedih di sini? Nggak ada yang sedih ya? Nggak ada masalah semua ya? Coba jujur, ini tes kejujuran ini. Judulnya tes kejujuran. Saudara hari ini ada yang sedih nggak? Ada yang ketakutan nggak? Ada. Coba nyanyi lagu yang kedua, lagu yang kedua. Sukacita tadi. Lagu Sukacita tadi. Lagu kedua kalau nggak salah. Saya uji kejujuran lagu Praise tadi. Bukan, yang ada sukacitanya tadi. Ini juga selanjutnya. Ini sudah ada ya. Selanjutnya ada sukacita tadi. Lagu ketiga berarti. Bukan lagu slow tadi. Waktu mau firman tadi. Nah, bukan. Nih, ada sukacitanya. Enggak, ada sukacita tadi. Yang tadi Ya. Terus selanjutnya ini. Nah ini. Nyatalah perbuatanmu, kaulah suka. Kalau Tuhan sudah saudara nyanyi, Tuhan sukacitaku, terus saudara ada kesedihan, Tuhannya di mana? Akhirnya semuanya bohong kan ini? Semuanya bohong kan? Saudara datang ngomongnya lagunya sukacita, tapi di dalam hati ada kesedihan. Bohong nggak? Kalau di tes kejujuran hari ini dengan dua ya di hati saudara nyanyinya nggak cocok sama yang di dalam, mau cari apa lagi sekarang ini? Lihat, ternyata pendusta bukan di luar. Banyak orang berdusta itu di dalam gereja. Waktu nyanyi, wah kayak semangat toh. Ternyata hatinya kosong. Yuk, saudara mau terus-terusan seperti ini nggak? Mau terus seperti ini nggak? Yuk. Kalau cuman hari ini saudara nyanyinya, makanya orang Kristen itu kalau nyanyi pinter soro. Tapi dalam kehidupan kosong. Buktinya apa sekarang? Saudara nyanyi sukacita, nyanyi emas dan perak. Dalam diri saudara datang ke gereja, ingin diberkati, ingin disembuhkan, ingin. Yang ingin itu cuman aku, keakuanmu. Ini lihat ini ya. Saudara datang menyembah Tuhan, setuju ya? Apa sih arti menyembah itu? Arti menyembah apa coba? Ini bilang tunduk. Arti menyembah apa ini? Apakah menyembah itu dengan mulut nyanyi lagu? Pakai nada? Bukan. Penyembahan itu bukan lewat mulut. Penyembahan itu bukti saudara tunduk sama Tuhan. Artinya orang menyembah. Ya, sepakat ya? Menyembah bukan mulut. Makanya banyak orang menyembah lewat mulut, hidupnya tidak tunduk. Kita mau sekarang hidup kita selaras. Hati ini waktu memuji Tuhan, benar-benar bisa memuji Tuhan. Karena apa? Sekarang saya tanya. Oma bisa memuji Tuhan waktu bilang, Tuhan nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitamu. Ini nggak boleh cuman keluar di mulut tanpa mengerti. Apa perbuatan Tuhan yang sudah nyata dalam hidup ini? Ayo, kita sama-sama merenung hari ini. Nyatalah perbuatanmu karena kaulah sukacitamu. Kalau ayat ini, lagu ini benar-benar keluar dari hati, berarti saudara pernah merasakan apa itu Tuhan. Jadi apa Tuhan dalam hidupmu? Kalau saudara nggak pernah merasa ketemu Tuhan, kemudian nyanyi, isinya ya ini tadi, isinya kosong. Yohanes 14 ayat 15. Penyembahan bukan di mulut. Penyembahan itu di kehidupan. Ya, kita lihat nih. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14:15. Oh ini bagus ayat ini, nanti deh saya kasih ya. Nih ya. Bentar. Mumpung di pas ini pas. Nggak tahu kok kebetulan nih. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan
melakukannya. Ayatnya bagus banget nih. Mau nggak kira-kira seperti ini? Mau nggak? Semua doa dikabulkan. Mau ya? Oh mau Om ya? Mau ya? Saya sambungan lagi kalau gitu. Markus 11 ayat 24. Ayatnya pas ini soalnya. Kok bisa dikirimin tadi? Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu. Setuju ya? Yesus ngomong sama saudara nih. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Cepat, permintaan apa sama Tuhan hari ini? Minta apa ini? Ada yang mau minta? Mumpung ini ada ayatnya. Ayo, mau minta apa? Berani minta harta lagi? Mau? Loh, apa saja di hatimu apa ini? Jujur tidak apa-apa. Kita tes kejujuran, jangan disembunyikan. Nih, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Siapa yang nunggu harta tapi nggak dapat-dapat? Nih, ada keinginan apa di hati? Pengen rumah? Ada yang pengen rumah? Pengen rumah? Dapat? Belum. Nah ini belum dapat. Ada pengen apa lagi? Pengen jodoh? Hah? Pengen apa lagi? Nggak apa-apa, jujur nih. Sekarang kita, gini loh, hati kita sekarang bongkar semua ya. Apa yang ada di hati? Nggak apa-apa, ini tes kejujuran. Ya, nggak usah disembunyikan, nggak usah malu. Apa yang ada di hatimu hari ini? Kalau menghadapi, saudara baca firman ini, apa yang ada di hatimu? Kamu pengen apa ini? Rumah tadi ya? Betul ya? Oma pengen apa ini? Lebih dekat dengan Tuhan, amin. Nggak pengen apa-apa Oma ya? Amin wes. Yang lain? Ayo yang muda-muda. Om kepengen apa Om? Jujur loh ya, jujur loh ya. Yang ada di hati keluarkan. Urapan apa Om? Urapan apa ini? Urapan apa ini? Ingat ya, urapan ini kalau kita baca urapan, hasilnya orang yang diurapi di perjanjian lama, begitu dia diurapi menjadi raja, hatinya timbul keinginan untuk kudeta. Lihat, urapan apa yang diinginkan? Apa Roh Kudus kurang? Yuk, Roh Kudus dalam diri kita itu segala-galanya nih. Pengen apa lagi nih? Om ingin urapan, tante sudah nggak kepingin. Apa lagi? Mumpung ini ada firman loh. Hati kita bongkaran semua. Yuk. Pengen apa lagi? Pengen jadi kaya? Ada dong. Pengen punya uang banyak? Ada dong. Bener ya? Iya kan? Wajar, ini di hati kita. Kalau saudara nggak punya keinginan dunia, ya, itu nggak wajar. Makanya Tuhan Yesus datang hari ini. Karena manusia itu punya banyak keinginan, ya, ayat ini nggak boleh dipotong. Kalau dipotong rusak, ya. Sambungkan Galatia 2 ayat 20. Galatia 2:20. Ayat ini kan nyambung, nggak boleh dipotong-potong ya, harus tahu maknanya nih. Galatia 2:20. Namun aku hidup. Kamu hidup ya, Nyo ya? Oma juga hidup kan ya? Tetapi bukan aku sendiri yang, berarti siapa yang hidup? Melainkan Kristus yang, Om, tadi minta urapan dong? Yang diurapi omnya atau sudah ada urapan karena Kristus? Kristus itu jauh dari, lebih dari apapun. Ini lihat sekarang. Orang merasa bahwa urapi aku, yang diurapi dagingnya, nggak bisa. Kita sudah mati hari ini. Ini lihat ya. Namun aku hidup. Aku bisa berdiri di sini nih. Ya. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Ini namanya menyangkal diri. Ya, terus melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti semua keinginan, semua permintaan, semua permohonan berdasarkan Kristus. Kristus butuh rumah nggak di sini?
Kristus butuh urapan lagi nggak? Apa yang Kristus butuhkan? Coba. Nih. Kalau sekarang saudara sudah mati, yang hidup Kristus. Orang mati itu nggak punya keinginan. Ya, orang mati nggak punya keinginan. Sekarang Kristus yang hidup. Kalau Kristus yang hidup, dia peduli nggak sih sebetulnya dengan hidup kita? Peduli. Perlu diminta-minta lagi nggak? Saudara, orang yang punya Kristus dalam dirinya, Kristus itu sumber hikmat, sumber segala-galanya, ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perlu nggak Yesus diajari ngeramut tubuh ini? Nggak perlu. Sudah ada firman hari ini untuk hidup di dunia ini. Selalu ada masalah nggak sih sebenarnya? Ada masalah nggak? Saya mau belajar dari Oma aja. Oma, hidup di dunia ini punya masalah nggak sih? Punya ya, nggak bisa hilang ya? Nggak bisa hilang kan? Kalau masalah nggak bisa hilang, berarti kita jalanin aja. Dunia ini jalanin aja. Ada masalah silih berganti, nggak bakal bisa hilang kok. Kalau saudara dibaca Markus 11:24, tanpa Kristus, maka yang muncul isi hati kita. Ingat loh, isi hati kita. Yang saudara doa-doakan setengah mati. Ya, mau sampai kapan? Saya lanjutkan lagi nih. Roma 6 ayat 6. Dari Galatia 2:20, Roma 6 ayat 6. Karena itu kita tahu, nih ya, manusia lama kita telah turut salib, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghamba lagi kepada tubuh kita ini sudah disalib. Orang yang disalib gak punya keinginan apa-apa. Sekarang bayangkan, saudara bersama Kristus di kayu salib. Ya, saudara sekarang ini bersama dengan Kristus di kayu salib. Apa yang saudara inginkan hari itu? Yo, kamu disalib sama Tuhan di kayu salib. Kepingin apa kira-kira? Kenapa kamu kepingin cepat meninggal? Biar penderitaannya cepat selesai. Orang yang disalib, kepingin nggak dapat pacar yang cantik di kayu salib? Enggak tau? Kepingin apa? Kepingin nggak punya mobil mewah? Pengen punya rumah? Kepingin nggak? Kenapa? Kenapa? Karena sakit. Ya kan? Sakit semua kan? Nih. Orang yang disalibkan, pikiran cuma satu. Kepingin cepat selesai penderitaannya. Ya. Ini loh sekarang lihat nih. Hati kita selama ini berapa lama ikut Kristen, tapi ternyata yang hidup masih daging. Kita menyembah Tuhan, datang pada Tuhan, ya. Tapi ternyata bukan mencari Tuhan itu. Saudara datang ke gereja ini menyembah ego. Apa artinya menyembah ego? Dalam diri saudara punya keinginan ini yang ingin dituruti. Dan saudara ingin mewujudkan keinginan itu datang kepada Tuhan. Sebetulnya yang saudara sembah siapa? Saudara punya keinginan di dalam hati, ya. Ada keinginan yang kepingin diwujudkan. Saudara cari Tuhan untuk mewujudkan keinginan itu, betul nggak? Sebelumnya saudara datang ke gereja, pasti ini kan? Saudara punya keinginan, ingin kaya, ingin diberkati, ingin urapan. Ya, itu keinginan hati. Saudara ingin keinginan hati ini terwujud. Dan yang mewujudkan adalah Tuhan. Yang saudara sembah sebetulnya, ingat ya, orang menyembah itu tunduk. Tunduk. Saudara tunduk dengan keinginan, karena keinginan itu ingin dipenuhi. Saudara datang cari Tuhan, supaya Tuhan mewujudkan keinginanmu. Rusak nggak? Rusak kan? Roma 7 ya? Roma 7, berapa keinginan tuh? Ini nih. Roma 8 ayat 7. Ini lihat nih. Sebab keinginan daging
adalah perseteruan terhadap apa arti berseteru sama Allah? Apa arti perseteruan? Nih. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap apa arti perseteruan? Musuh. Musuh. Ya, musuh. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin. Ini daging saudara ini punya keinginan. Kalau saudara minta untuk daging, Allah nuruti nggak kira-kira? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya kalau Tuhan jawab doa, nih lihat ya. Kalau Tuhan jawab doa, cepat atau lama sih? Ayo jujur ini. Kalau Tuhan jawab doa, cepat atau lama? Tergantung. Terus? Ayo kita jujur hari ini. Kalau Tuhan, saudara berdoa sama Tuhan, mau jawaban cepat atau lama? Cepat toh? Ya. Sekarang nih, kita ulang lagi. Kalau doamu untuk keinginan daging, kira-kira dikabulkan nggak? Enggak. Bukan karena masalah waktu. Karena memang nggak mungkin. Keinginan daging itu seteru. Coba lihat Matius berapa ya? Marilah semua yang beban berat. Matius 11 ya. 11:28 ya. Ya, Matius 11:28 ya. Nih, jawaban Tuhan ya. Tuhan kalau menjawab, kalau dia lelet, kalau lama, itu bukan Tuhan. Tuhan kalau menjawab seketika juga. Lihat sekarang ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban. Tuhan ngomong apa ini? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kapan dapatnya? Coba saudara baca ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kapan dikasihnya sama Tuhan? Kapan dikasihnya? Kalau saudara minta daging, ya kan? Saudara letih lesu, aku kepingin rumah. Suwe jawabannya. Suwe itu artinya tidak akan dijawab. Karena itu keinginan daging. Jawaban keinginan daging itu sudah dijawab sejak Kejadian 1:28. Tapi saya mau perdalam di sini dulu nih. Kalau Tuhan jawab saudara, hari itu saudara begitu ngomong, amin. Dan ini yakin, ayat ini masuk kemana kira-kira? Ayat ini di Alkitab atau masuk dalam hati? Ini coba lihat nih. Yesus yang bilang, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Setuju ya? Kita semua letih lesu berbeban berat toh? Ngadepi dunia, ngadepi ini udah ampun dah. Ya? Kepengin sugih gak sugih-sugih ya? Aku akan memberi kelegaan. Tentang kelegaan apa ini kira-kira? Kalau kita minta kekayaan duniawi, belum tentu dapat. Minta kesehatan yang lagi sakit, besok mungkin mati. Ini apa ini kira-kira? Lanjutkan ayat 29-nya. Ini seketika saudara dapat. Kalau mau, pikul kuk yang kupasang dan belajar padaku. Orang datang dari mari semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berarti Tuhan ngundang nggak untuk datang? Ngundang ya? Saudara yang berbeban berat diundang datang. Waktu saudara datang ini menyerahkan hidup nggak sama Tuhan? Berarti kan hidup saudara serahkan. Ya? Kalau saudara datang masih pertanyaan nggak bisa. Kalau saudara datang dengan penyerahan total, bahwa saudara nggak sanggup kan hadapi kehidupan ini kan? Datang nyerah sama Tuhan. Maka Tuhan bilang, pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku. Waktu ayat ini muncul, pikulah kuk. Kuk itu apa sih? Kuk itu kalau hewan dikasih kuk supaya hidupnya terarah. Supaya dipasang sama Tuhan terarah, dicengkram pundaknya, diarahkan. Ini adalah Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada diri kita. Supaya hidup kita lagu tadi adalah pimpin dengan roh dari ada kan ya? Saudara kepingin dipimpin roh. Keinginan roh itu bukan keinginan daging. Keinginan roh itu untuk hidup kekal. Nih lihat. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Jawabannya kapan? Instan. Tuhan kalau menjawab doa saudara, seketika begitu saudara minta, dalam dirimu Tuhan hadir dan Tuhan menjawab. Dan bukti dari jawaban itu engkau kuat mengatasi hidup ini. Sekarang lihat nih, semua punya Roh Kudus kan? Setuju nggak? Setuju ya? Semua punya Roh Kudus ya? Tapi kan butuh dites toh. Orang yang punya Roh Kudus harus dites nggak? Harus dibuktikan punya Roh Kudus nggak? Saudara yang tadi punya Roh Kudus angkat tangan nih. Siapa namanya? Brian. Yang punya Roh Kudus angkat tangan. Om, punya Roh Kudus? Punya Roh Kudus semua? Jangan takut-takut. Ini Ustaz, kita loh sama-sama ya. Tante semua punya Roh Kudus semua nih. Kalau kita punya Roh Kudus, bisa khawatir nggak? Orang punya Roh Kudus bisa khawatir nggak? Ya ayo. Orang punya Roh Kudus, tadi angkat tangan dong. Wah, angkat tangan. Bisa khawatir nggak? Gimana Om? Masih bisa? Roh Kudus model apa kira-kira yang masih bisa? Ya, coba. Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus Allah sendiri loh, ya kan? Lihat sekarang, makanya testingnya juga di Firman, Mazmur 43. Lihat nih ya, kita tes nih, Roh Kudusnya model apa ini? Mazmur 46 aja. Orang yang punya Roh Kudus, ya, Mazmur 46 ayat 1, ayat 2. Ini nih. Orang yang punya Roh Kudus akan berani berkata begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat Setuju ya ayat ini ya? Setuju nggak? Setuju ya? Ayat 3-nya sekarang. Semua sudah setuju ya? Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam. Ayat ini ada di mana? Ayatnya ada di mana? Di mana ya, Brian? Di Alkitab. Ayatnya ada di mana? Alkitabnya di mana lagi? Di Mazmur. Setuju ya? Ayatnya ada di mana nih? Mazmur. Makanya sampai onta nggak ada punuknya. Kalau ngomong ayat ini di Mazmur, saudara tetap kosong. Ayat ini bukan lagi di Mazmur. Waktu saudara baca ayatnya ada di mana sih sebetulnya? Saudara baca ayat ini nggak? Ayo ulangi lagi ayat 2 sama 3 ini. Jadikan satu bisa. Ayo Brian. Tak ajari Brian ya. 2 dan 3 ini, yuk. Baca sama-sama ya. Baca sama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Ayo baca sama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini jangan taruh di luar. Ini sudah masuk dalam hati. Ayat ini sudah bukan hafalan lagi. Ini di dalam hati. Allah itu bagi kita tempat perlindungan ya. Coba baca sekali lagi. Dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau ini muncul di hati, ada keraguan nggak? Nggak ada. Tapi kalau ini di Mazmur, di Alkitab, ya sampai kapan nggak akan menyatu dengan dirimu. Roh Kudus itu firman. Waktu ayat ini tertulis, itu yang nulis Roh Kudus. Masuk dalam diri kita, mengingatkan kita dari dalam. Setiap hari, saudara diingatkan dari dalam, karena Roh Kudus dari dalam. Ayat ini munculnya dari hatimu hari ini, dari hatinya Om ini. Punya kekuatan seperti apa? Kalau orang Kristen munculnya seperti dari dalam hati, kurang apa lagi coba? Ayat 3-nya coba. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Ini lihat nih. Sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut. Ayat 4-nya. Ayat lanjutnya nih. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, aku tidak akan takut. Coba, kekuatan apa yang diberikan sama firman hari ini? Saudara tadi ngomong punya Roh Kudus.
Roh Kudus model apa? Orang yang punya Roh Kudus kehidupannya harus lihat Roh Kudus model apa. Jangan sampai Roh Kudusan. Ngaku punya Roh Kudus, hidupnya penuh kekhawatiran. Orang yang punya Roh Kudus belajar dari kehidupan Kristus. Belajar dari kehidupan rasul-rasul. Rasul-rasul punya ketakutan nggak? Nggak ada. Ya, Roh Kudus yang saudara alami hari ini, Brian punya Roh Kudus hari ini, nyocokannya di firman. Roh Kudus itu bukan berdiri sendiri. Roh Kudus itu punya pattern, ya, punya kehidupan. Kehidupannya di mana? Lihat kehidupan Kristus. Kristus bisa buat macam-macam. Kristus bisa buat mujizat. Kristus bisa buat apa? Tapi Kristus menyalibkan dirinya. Berarti dunia ini nggak menarik. Rasul-rasul Paulus, Petrus dan lain-lain, ada yang jadi konglomerat nggak? Rasul-rasul Petrus, Paulus, ada yang jadi konglomerat nggak? Nggak ada. Malah Paulus bilang, semua kuanggap sampah. Orang yang punya Roh Kudus pandangannya beralih. Kalau orang punya Roh Kudus pandangannya masih pada sampah. Apa sih sampah itu? Yuk. Kita lihat nih. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap, apa segala sesuatunya zaman itu? Apa yang Paulus peroleh hari itu? Semua dianggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Terus, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Dan menganggap sampah. Nih. Supaya aku memperoleh Kristus. Lagu tadi sudah benar. Tiada harta di emas perak yang kuingini karena ini. Ini sekarang orang yang dipenuhi Roh Kudus, matanya sudah berubah. Cara melihatnya sudah berubah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tapi matanya masih mata dunia, cocok nggak? Nggak cocok. Orang punya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam. Tadi ya, Mazmur tadi. Orang punya Roh Kudus tapi hidupnya dalam kekhawatiran. Di sini yang khawatir apa sih sebenarnya? Ayo jujur kita. Khawatir apa sih kok? Khawatir nggak bisa makan? Coba, yang dikhawatirkan apa hari ini? Kamu khawatir apa? Nggak ada, bagus. Bisa jadi pejuang nih. Ya? Khawatir apa coba? Ayo. Kita sekarang hitung, ya. Khawatir nggak punya uang? Khawatir nggak punya uang nggak, Om? Nggak dong? Bagus. Oma khawatir nggak punya uang? Nggak. Ayo, khawatir apa? Khawatir bisa sakit? Khawatir mati? Mama hebat nih. Yang lain nggak khawatir mati? Nggak takut? Hah? Umum jujur, ini umum di sini udah ada. Tuhan catat semuanya. Yang nggak takut mati, catat sama dia. Yang takut mati dicatat. Nggak takut ya? Wah hebat. Yang lain? Itu yang kami tunggu. Nah, itu yang ditunggu. Nah, oke. Saya senang dengan kalimat ini. Tapi saya mau tes juga dong. Betul ya? Orang nggak mau mati dites juga. Pak Bajorin siapa namanya Pak? Sumarno. Pak Sumarno. Pak Sumarno. Anda hebat hari ini ngomong. Itu yang ditunggu. Tapi saya mau tes dulu Pak Sumarno. Ya? Orang mau bicara tentang kematian, harus ada kehidupan. Kalau orang bicara kematian, nggak ada kehidupan, berani mati nggak? Besok dipanggil Pak. Siap? Ya kan? Kesiapan kita apa? Pernah lihat makhluk surgawi Pak Sumarno? Belum. Nah, Bapak siap mati, tapi nggak pernah lihat makhluk surgawi. Punya Roh Kudus Pak Sumarno? Punya. Makhluk surgawi nggak pernah kenal. Yuk, kita sama-sama orang Kristen loh. Kalau saudara berani mati, ada orang di luaran juga berani mati juga. Tapi konyol. Saudara ingin mati, harus ada yang hidup. Iman kita bukan konyol. Iman kita itu kenyataan. Saudara berani mati, tapi tanpa ada kehidupan. Gimana caranya mati dapat surga?
2 Korintus berapa ya? 2 Korintus bro? 15 ya? Ayat 53 kalau gitu. Betul ya ini? 2 Korintus 15 coba. Ayat 253. Nah. 1 Korintus ya? 1 Korintus 15. Tadi kan jangan ditampilkan dulu ya. Saya tanya sekali lagi. Di sini belum pernah ketemu makhluk surgawi. Kamu belum? Om sudah? Makhluk surgawi belum. Belum. Pak Sumarno belum juga ketemu ya? Di sini belum pernah ketemu. Kepingin nggak ketemu? Nah, bingung kan? Terus saudara mau mati tanpa ketemu makhluk surgawi, gimana caranya? Nih lihat, saya bacakan. Ayat 48. 1 Korintus 15 ayat 48. Makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu. Siapa makhluk alami? Kita. Setuju ya? Dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari siapa makhluk surgawi? Makhluk debu kita. Makhluk surgawi siapa? Ayo, jangan bingung nih. Makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu. Makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Renungkan kalimat ini perlahan-lahan ya Brian ya. Makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu. Ini kita. Dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari, berarti makhluk surgawinya siapa hari ini? Sambungan ayat 49-nya. Orang berani mati tanpa ada yang hidup, itu namanya konyol. Ya. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alami. Demikian pula kita akan memakai rupa yang dari. Kapan makainya? Kapan makainya makhluk surgawi ini? Nunggu mati? Nunggu mati nggak? Ayo. Demikian pula kita akan memakai rupa yang dari surgawi. Kapan Brian makainya ini? Nggak tahu. Ayat 52. Jujur Brian ya. Kalau ini jujur ya. Kita makainya itu sekarang. Galatia 2:20 tadi kan, aku sudah mati tapi Kristus hidup dalam. Orang yang makhluk surgawi itu tadi, ya Kristus yang saudara pakai dalam kehidupan ini. Nih lihat ayatnya. Ayat 52. 52. Oh, sorry. 53. Karena yang dapat binasa ini, yang dapat binasa siapa? Kita tahu? Harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Kapan kenakannya? Sekarang. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Itu sama dengan Galatia 20 tadi. Terus ayat 54-nya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam. Orang mati bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Justru selagi saudara hidup, saudara bisa ngomong, maut telah ditelan dalam kemenangan. Orang mati tanpa Kristus nggak bisa ngomong seperti ini. Saudara yang selagi hidup mengenakan Kristus baru bisa bilang maut telah ditelan dalam kemenangan. Coba ayat 55-nya. 55. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana? Ini orang mati nggak bisa ngomong seperti ini. Hanya orang yang
hidup. Ya, jelas ya. Jadi kalau saudara sekarang merasa punya Roh Kudus itulah makhluk sorgawi yang saudara kenakan hari ini. Ingat loh, firman itu jangan di mulut, tapi benar-benar dihidupi. Setiap rangkaian kata-kata itu ada di hati kita hari ini, ada di hati Oma hari ini. Oma sekarang punya makhluk sorgawi karena Oma mengenakan Kristus. Kalau kita mengenakan Kristus nggak kepingin apa karena Dialah sumber dari segala-galanya. Sukacita juga karena Kristus. Kesenangan juga karena Kristus. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih. Itu semua bersumber dari hati, dari Roh Kudus. Buahnya muncul buah sukacita, buah damai sejahtera. Yuk Galatia 2 ayat Galatia 5 20 ini. Paham ya? Pak Sumarno paham ya? Jadi Pak Sumarno hari ini adalah makhluk sorgawi. Makhluk sorgawi itu bukan bicara tentang dunia lagi. Tapi Pak Sumarno sekarang, karena dia makhluk sorgawi, yang dibicarakan apa sekarang? Yang dibicarakan tentang sorga. Yang sebelah kan masih manusia duniawi. Orang-orang di sekitar Pak Sumarno masih manusia duniawi. Pak Sumarno menularkan kehidupan ini. Itulah orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu makhluk sorgawi. Yang lama sudah mati, yang hidup adalah Kristus. Yuk. Tadi berapa ayatnya? Galatia 5:20. 5:20 ya. 5:22 ya. 22. Nah ini. Kalau saudara punya Roh Kudus, harus ada buahnya. Buahnya apa kira-kira? Orang bisa mengasihi. Orang bisa bersukacita. Orang bisa damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Ini lihat ya. Saya kasih 3 aja ya. Orang yang punya Roh Kudus bisa membenci orang nggak? Nggak ya, Bren ya? Setuju ya? Karena kita punya kasih. Orang punya Roh Kudus bisa sedih nggak? Seharusnya tidak, karena ada sukacita. Orang punya Roh Kudus, hatinya damai nggak? Damai, karena punya Tuhan di dalam dirinya. Makanya cross check-nya, tesnya ya. Saudara yang mengaku punya Roh Kudus, tes aja 3 aja. Punya kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, 3 ini aja. Wes. Kalau ini dites memang, coba lihat nih. Orang punya Roh Kudus, sukacitanya tergantung siapa? Waktu nggak punya uang tetap seneng nggak? Seneng ya Bu ya? Jujur loh ya. Aminin loh nih, amin ya. Gak ada duit KB guys pokoknya. Amin ya. Amin. Nih, punya damai sejahtera. Saudara takut dengan firman begini? Enggak, ini kenyataan. Ada kekuatan sendiri hari ini dalam diri saudara hari ini loh. Kita itu damai sejahteranya meluap. Kenapa? Karena kita ini dari sorga datang ke bumi. Orang dunia cari emas. Oma tahu nggak? Hartanya Oma di sorga itu emas dipakai apa? Dipakai untuk lantai. Berarti Oma sekarang siapa? Kalau rumahnya aja lantainya dari emas. Om, pernah dengar nggak di Malang orang punya rumah lantainya emas? Sekarang Oma ngomong, rumahku di sorga lantainya dari emas. Wong sugih nggak Om? Hah? Kaya nggak? Kalau di sorga orang kaya, di bumi ini jadi orang miskin, sedih nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita ini lebih dari segala-galanya. Di sini loh sementara. Oma lagi nyamar ya. Oma lagi nyamar loh ini. Betul nggak? Ternyata punya rumah di sorga. Terus ditanya rumahnya, lantainya ini udah emas. Dan itu semua menjadi milik kita. Saudara mau ngejar emas yang di lantai atau emas yang di gelang? Hah? Nah, itu baru Kristen. Kalau nyari emas yang di gelang sama di anting-anting, itu cuma orang dunia. Ya. Saudara bisa ngenyek orang-orang, mas bukan pakai anting-anting. Nek nggone omahku kita agak indah-indahane sikil. Ya, itulah orang kaya. Ingat ya, orang kaya itu orang yang tidak butuh barang-barang dunia. Kenapa nggak butuh? Karena kita punya lebih dari segalanya. Kalau orang kaya di sini masih kepingin duit, kepingin ini, berarti orang miskin. Tahu orang miskin ya? Orang miskin tuh dikasih barang sembarang, nasi mambu pun dimakan karena nggak punya. Lah saudara mau nggak sekarang punya mana dari sorgawi, mau cari yang di bumi ini? Bumi Paulus bilang semua itu kuanggap sampah. Aku makananku sekarang mana dari sorga, makananku firman.
Firman-Nya akan kubawa sampai kapanpun. Belajar sama Oma ini. Oma besok khotbah di sini ya. Ya. Ya, Brian juga harus belajar. Lihat nih. Kalau sekarang orang tua-tua seperti ini, kemudian dikhotbahkan tentang emas yang di tangan, buat apa, Oma? Nggak ada apa-apa kan? Nggak tambah ayu juga. Ya kan? Dikasih emas loh, renteng kasih berlian. Apa tambah cantik? Enggak. Ya, Om. Betul nggak? Ada orang sudah tua sekali dijanjikan berkat. Kasih emas anting-anting gede, oh mau kan? Nggak mau kan? Brian mau? Enggak kan? Tubuh ini nggak ada harganya. Tapi jiwamu hari ini itu bernilai seluruh isi dunia. Coba lihat, ada ayat, ada. Barang siapa kehilangan nyawanya itu ya. Di mana dia? Harga jiwamu itu dunia aja nggak bisa bayar. Ayat di mana dia? Ini Matius 16:26. Matius 16:26. Matius 16:26. Masih ada waktu ya? Oh, habis ya. Waktunya berapa menit di sini? 45. Oh ya, habis. Saya kena satu ayat nih. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Seluruh dunia lo diberikan sama saudara. Masih nggak bisa ganti, tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti? Kita sekarang dibalik ayat ini. Aku punya kehidupan. Dunia buat aku nggak ada nilainya. Karena sekarang Oma, Brian, Om sekarang, Pak Sumarno punya yang kekal. Yang kekal itu nggak bisa habis. Orang dunia ngejar yang kekal, ya nggak mungkin dunia bisa memberikan. Kita sekarang punya Kristus. Kapan diterimanya? Yang kekal kapan diterimanya? Ingat tadi, jawaban Tuhan itu instan. Hari ini saudara percaya, hari ini juga Kristus ada dalam hatimu. Ingat, Oma, Om Sumarno, Om di sini, Brian punya kehidupan yang kekal. Kita adalah makhluk surgawi, kita mengenakan Kristus. Makanya kita mematikan yang namanya kedagingan kita, supaya yang dalam ini Kristus hidup dalam diri kita. Dunia tidak sebanding. Kenapa? Karena nilaimu kekal. Orang yang kaya di dunia tanpa kekekalan mati tak? Apa yang dia hasilkan setelah kematian? Tidak ada. Makanya sekarang Kristus kalau janji, semua Om, Brian, semua di sini, begitu minta Roh Kudus, kapan jawabannya? Langsung seketika itu juga dalam diri kita. Dalam hidup ini kalau Roh Kudus masuk, Dia akan membimbing kita, menolong kita, mengajarkan kita setiap firman, sehingga hidup kita terasa ringan. Lagu yang pertama tadi, tiada ku ingin emas dan perak dan harta, itu benar-benar meluap dari hati, karena ada Roh Kudus. Kalau saudara nyanyi tanpa Roh Kudus, itu semua menjadi dusta, dan dusta nggak akan menghasilkan apa-apa. Kekuatan yang paling utama hanya satu, Kristus yang tinggal dalam hidup kita, ya. Semua punya sekarang Roh Kudus ya, tapi Roh Kudus yang benar, Roh Kudus yang sesuai dengan firman. Dunia ini punya banyak masalah, tapi jangan khawatir, jangan takut, ya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita sama-sama susah kok di dunia ini. Orang kaya, orang miskin semuanya sama-sama susah, ya. Jadi kesusahan itu biasa. Mau cari uang, mau cari ini, Tuhan kasih kita tangan, kasih kita kaki, kasih kita pikiran. Cari di dunia itu. Dunia itu juga Tuhan ada firman toh, karena Adam mendengarkan suara Hawa, akhirnya Adam suruh kerja banting tulang. Susah, jangan dirubah firmannya. Yang perempuan karena dibuang di bumi, kesakitan waktu melahirkan, nggak bisa dirubah, ya kan? Jadi ini firman. 6 hari lamanya engkau harus bekerja, 1 hari untuk hari Sabat. Artinya apa sebenarnya? Bekerja itu juga ibadah. Penyembahan kita hari ini bukan waktu di gereja. Penyembahan kita tunduk sama firman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jelas ya? Ada kejahatan dan ada segala sesuatunya, Tuhan. Kami butuh Roh Kudus yang benar, Tuhan. Roh Kudus yang sejati yang merubah seluruh kehidupan kami, sehingga Engkau hidup dalam diri kami, Tuhan. Dan kami tersembunyi dan kami telah mati bersamamu, Tuhan. Hingga apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat semuanya adalah Kristus yang hidup.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan sebuah jawaban bagi kami semuanya. Untuk menghadapi dunia ini, kami percaya bahwa Kristuslah yang hidup, sehingga dunia tidak lagi menakutkan bagi kami. Bahkan maut pun kami tidak akan takut, karena kami telah menggenggam sorga di dalam tangan kami. Kami telah menjadi makhluk sorgawi selagi kami hidup di dunia ini. Terima kasih ya Roh Kudus, bimbing kami dari hari ke hari, untuk kami menerima wujud yang nyata dari kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin.